Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian, siapapun kalian. Kembali lagi ke sesi belajar melalui video. Nah, di sini saya Prabu Erlangga Herlambang dari kelas 3D PGSD angkatan 2018 ingin membagikan sebuah ilmu mengenai pemahaman tentang pencemaran air. Nah, di sini mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan namanya pencemaran. Ya benar. Kalau misalkan dibilang pencemaran air, mungkin yang hanya terbesit oleh teman-teman membuang limbah ke sungai atau ke muara seperti itu. Nah, ternyata di sini pencemaran air banyak macamnya loh. Ada 3 tepatnya. Nah, dalam video ini kita akan menumpas apa saja sih pencemaran, kemudian bagaimana cara menanggulanginya, dari dampak-dampaknya juga seperti apa. Berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan video. Sebelumnya di sini teman-teman tahu gak apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Nah, mungkin untuk sebagian orang seperti yang tadi di awal hanya mengetahui tentang satu jenis pencemaran air, yaitu termasuk ke dalam pencemaran air kimia. Nah, di sini kita akan membahas 3 dari pencemaran air itu. Yang pertama adalah pencemaran air oleh organisme, mikroorganisme lebih tepatnya. Nah, yang disebut sebagai mikroorganisme itu apa sih, Kak? Nah, yang pertama, mikroorganisme adalah sekumpulan dari organisme terkecil, ya namanya juga mikro, sekumpulan dari organisme terkecil yang dapat menimbulkan pencemaran air. Nah, di sini itu seperti apa? Yang pertama itu seperti ganggang, kemudian dari protozoa, kemudian dari bakteri dan lain-lain. Pokoknya makhluk-makhluk kecil yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Nah, itu gunanya mikroskop itu untuk melihat makhluk-makhluk kecil seperti itu. Kemudian ada selanjutnya adalah pencemaran air oleh nutrisi dari tanaman anorganik. Nah, di sini kita tahu ya kenapa ibu-ibu rumah tangga lebih menyukai bahan khususnya untuk pangan dari tanaman organik. Nah, di samping dari karena natural, kemudian alami tanpa adanya pestisida. Nah, bahan organik ini sangatlah bagus untuk tubuh karena tidak melalui pencampuran bahan-bahan kimia. Nah, di sini pencemaran melalui nutrisi anorganik itu seperti apa sih, Kak? Nah, yang patut kita garis bawahi itu anorganiknya. Nah, di sini dapat kita tebak berarti si tanaman itu menggunakan bahan yang mengandung bahan-bahan kimia, seperti mungkin saat penggunaan pupuknya, kemudian dalam pestisidanya juga, dari pupuknya juga bukan pupuk organik, lebih ke pupuk anorganik yang dicampur oleh bahan kimia. Nah, di sini penyumbang terbesar dari poin 2 ini adalah petani tanaman itu sendiri. Nah, di sini kebanyakan para petani tanaman setelah menggunakan atau saat menggunakannya itu banyak dicampurkan ke air seperti itu. Jadi sangat berpotensi sekali menyebabkan pencemaran air. Tapi dalam penggunaan dosis yang pas atau mungkin dalam penggunaan dosis yang sesuai, itu tidak akan menyebabkan pencemaran air. Jadi mungkin lebih baik kita akan menggunakan bahan-bahan pangan seperti sayur-sayuran yang memiliki predikat organik seperti itu. Kemudian ada yang disebut pencemaran air oleh bahan kimia, zat kimia ya.
Itu mirip seperti tadi, itu adalah contoh kecilnya. Kemudian dari zat kimia itu lebih luas ya. Yang pertama mungkin saat adanya kebocoran dari kapal tangki yang dibawa di laut misalkan. Nah, saat mengambil khususnya minyak bumi atau minyak sebagainya seperti itu, si kapal itu saat bocor kemudian mencemari lautan, itulah disebut pencemaran air. Nah, di sana laut yang tercemar itu sudah tidak layak dihuni oleh biota laut seperti itu, karena dapat menyebabkan racun, kemudian dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan bagi oleh para nelayan saat mungkin nelayan mengambil ikan dan hasil ikan tangkapannya kemudian dijual dan dikonsumsi oleh kita. Nah, itu yang berbahaya. Yang pertama mungkin akan mengandung timah, kemudian akan mengandung zat-zat berbahaya begitu. Nah, kemudian apa sih dampaknya bagi kita semua? Yang pertama, dampak bagi kesehatan. Itu banyak sekali ya macamnya. Ada mungkin dari gangguan pencernaan, itu yang paling ringan. Kemudian ada yang namanya gangguan organ dalam. Nah, itu yang lebih serius. Kalau misalkan mungkin pencernaan hanya kita seperti mules, kemudian mual-mual seperti itu. Kalau misalkan sudah gangguan organ dalam seperti dapat menyebabkan kanker. Nah, itu yang lebih serius. Kemudian dampak bagi lingkungan itu sangat berpengaruh, karena sebagaimana kita tahu hampir sebagian besar volume dari bumi ini itu adalah air. Nah, akan sangat fatal khususnya jika air dari semua kapasitas yang ada di bumi ini tercemar. Mungkin akan bisa dibayangkan oleh teman-teman sekalian ketika kita hidup di zaman air yang sudah tercemar, mungkin akan kesusahan sekali ya mencari air-air yang dapat kita gunakan. Kemudian cara penanggulangannya seperti apa? Nah, cara penanggulangannya yang pertama, jangan langsung membuang air-air yang sudah kita olah gitu. Kayak misalkan seperti tadi para petani menggunakan pestisida, kemudian menggunakan pupuk campuran bahan kimia. Mana sih cara penanggulangannya? Sebagaimana yang kita tahu, mungkin yang dapat kita cegah sejak dini adalah dari rumah sendiri ya. Itu saat ibu atau saat kita sendiri melakukan proses pencucian baju. Nah, hasil dari cucian baju itu sendiri biasanya selalu kita gunakan untuk langsung dibuang gitu. Entah itu ke kloset, entah itu langsung dibuang ke dalam saluran air. Nah, itu yang bahayanya seperti itu. Kalau sebisa mungkin kita pergunakan, entah itu untuk memandikan motor, entah itu untuk mengelap kaca jendela, entah itu digunakan untuk apapun, tapi sebisa mungkin jangan dibuang ke tanah karena akan menyebabkan pencemaran yang lain, yaitu pencemaran tanah itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua dan yang terakhir adalah gunakan produk yang ramah lingkungan seperti itu. Jadi biasakan dari sekarang gunakan produk yang organik, jangan yang anorganik. Ya, mungkin karena harganya agak sedikit mahal di atas dari yang anorganik, tetapi itu lebih bagus daripada kita menggunakan bahan-bahan yang murah tapi dapat merusak lingkungan dan berimbas ke kita sendiri. Mungkin seperti itu info yang dapat saya sampaikan dan juga ilmu yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga belibet di sana dan di sini. Mohon maaf juga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga teman-teman jadi tahu ya apa itu pencemaran air, macam-macamnya,
dampaknya bagi kita, bagi lingkungan, kemudian cara penanggulangannya. Nah, cukup sekian video dari kakak. Saya undur diri dan pamit. Sekali lagi, terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menyimak materi dari video ini. Semoga materi dari video ini dapat teman-teman diskusikan lagi dan dapat teman-teman praktekkan ke lingkungan seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.